Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafal islam baina qulubil mu'minin wa hadana ila dinil qawim wa ila tariqim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على من شرفته تشريفا وفضلته تفضيلا، حبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siang hari ini kita dapat bersama-sama memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan menunaikan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Semoga langkah kita, duduk i'tikaf kita, serta seluruh aktivitas ibadah kita khususnya siang hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menjadi kewajiban seorang khatib berwasiat kepada diri sendiri dan berwasiat kepada seluruh jamaah. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman kita. Kita bersama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan terus-menerus melaksanakan perintah Allah dan terus-menerus pula kita menghindari serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menganjurkan kepada kita agar kita dalam mengisi kehidupan di dunia ini menjadi orang-orang yang istiqamah. Allah mengajarkan hidup istiqamah. Begitu pula baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya hidup istiqamah, yakni al-mudawamah ala kulli khairin, mendawamkan terus-menerus, kontinuitas pada tiap-tiap kebaikan. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannata yub'idjunin nar." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amal yang bisa mendekatkan diriku ke surga dan menjauhkan diriku dari siksa neraka. Faqala Nabi, "Qul amantu billah summa istaqim." Nabi berwasiat, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah pula menjelaskan kepada kita
tentang faidah dan keutamaan orang istiqamah dalam kebaikan, yakni dalam Fussilat ayat ke-30 Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang telah memantapkan hatinya dengan ucapan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya ada keimanan dan ketakwaan yang kuat serta tidak dimasuki oleh perilaku-perilaku musyrik. Summa istaqamu, kemudian istiqamah, dia terus-menerus ada dalam kebaikan. Misalnya menjalankan sholat 5 waktu pada awalnya, pada awal waktu, menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah, tidak henti-hentinya sholat 5 waktu berjamaah, tadarrus Al-Quran seperti yang sering kita dengar, one day one juz misalnya, 1 hari 1 juz, atau seperti misalnya al-muhafadhah ala sunnah, memelihara sunnah-sunnahnya, sesudah sholat fardu tidak tinggalkan sholat sunnah rawatib, kemudian mendawamkan sholat tahajud walau rakaatain, sekalipun sekedar 2 rakaat, atau mendawamkan sholat duha, maka ini adalah istiqamah dalam kebaikan. Kalau kita sudah menggerakkan diri seperti ini, Allah mengingatkan kepada kita, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat-malaikat rahmat Allah turunkan ke bumi untuk mendampingi orang-orang yang sudah kemantapan hati iman dan takwanya serta telah istiqamah dalam kebaikan. Malaikat-malaikat itu membisikkan dalam hati kita, la takhafu wa la tahzan, jangan takut menghadapi kehidupan, jangan pula khawatir, jangan pula ragu, jangan pula gundah ataupun galau dalam menghadapi kehidupan. Mengapa? Sebab orang-orang yang telah istiqamah ada al-ma'iyyatul ilahiyah, ada kebersamaan Tuhan dalam dirinya, ada keyakinan dalam diri bahwa setiap langkahnya pasti akan ada nilai-nilai kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, seorang ulama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad membagi manusia dalam 3 model. An-nasu ala salasah, manusia itu ada 3 model. Model yang pertama, nasun la amala lahu fid dunya. Manusia yang pertama adalah manusia yang dia tidak punya cita-cita jangka pendek dalam kehidupan dunia. Tidak ada cita-cita jangka pendek dalam kehidupan dunia kecuali cita-cita jangka panjang, yakni keselamatan dalam kehidupan negeri akhirat. Siapa mereka? Al-anbiya wal mursali, para nabi dan para rasul. Mereka dalam mengisi kehidupan dunia tidak pernah berpikir untuk memperoleh keuntungan dunia. Para nabi dan para rasul, mereka sejatinya hidup di dunia, tetapi hakikatnya adalah manusia-manusia akhirat. Karena tidak ada yang terfikirkan untuk kesenangan dan kenikmatan dunia. Semisal Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau nabi yang terkaya. Beliau memiliki kekuasaan kerajaan yang paling luas sepanjang sejarah kerajaan manusia. Tetapi ketika beliau wafat meninggal dunia, tidak terdengar peninggalan kekayaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sehingga orang Selipi sini misalnya menggali tanah, menemukan kekayaan, bukan menemukan harta Sulaiman,
tetapi menemukan harta korun. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kekayaan, tetapi kekayaannya seluruhnya untuk perjuangan agama. Saat-saat menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau panggil putrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, coba rogohin kantong Abah. Masih adakah uang di kantong Bapak? Kalau masih ada, segera keluarkan dan sedekahkan kepada orang lain. Jangan sampai aku meninggal dunia menyisakan harta kekayaan dunia." Karena itu Rasulullah tidak meninggalkan warisan harta, kecuali yang diwariskan oleh Allah adalah Kitabullahi wa Rasulih, kitabnya Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah, yakni hadis-hadis sahih yang menjadi tuntunan bagi kita umatnya sepanjang zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian manusia yang model kedua, nasun amala fid dunya wa amala fil akhirah. Ada manusia punya cita-cita dalam kehidupan dunia, tapi dia tidak melupakan cita-cita negeri akhirat. Cita-cita dunia adalah cita-cita jangka pendek. Kemudian cita-cita negeri akhirat adalah cita-cita jangka panjang, yakni keselamatan negeri akhirat. Adalah mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Carilah rezeki yang telah aku karuniakan kepada kalian di atas bumi ini. Tapi rezeki yang aku tebarkan di bumi, kalian cari untuk apa? Ad-daral akhirata, untuk bekal negeri akhirat. Tetapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupakan urusan-urusanmu di dunia. Kamu berkeluarga, berumah tangga, butuh rumah tinggal. Kamu berkeluarga, berumah tangga, mempunyai istri, anak, maka kewajiban memberikan nafkah. Kamu diundang oleh saudaramu, maka ada kewajiban ijabatu da'watil muslim. Maka itu semua adalah nasibaka fid dunya. Usaha-usahamu, hal-hal yang harus kamu kerjakan saat ada dalam kehidupan dunia. Tetapi la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Tetapi hartamu yang kau kumpulkan jangan menjadikan sebab kamu lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada cita-cita jangka pendek, yakni sekedar membangun kesejahteraan hidup di dunia, tetapi memiliki cita-cita yang panjang, yaitu keselamatan di negeri akhirat. Orang seperti ini masih masuk dalam golongan minal abrar, tergolong orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tetap amantu billah summastaqim. Tetap ada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta istiqamah, terus-menerus berada pada jalan kebaikan sampai akhir hayatnya, sehingga harapannya di saat Israel menjemput dirinya, dia dimatikan dalam husnul khatimah. Kemudian manusia yang ketiga, unasun amala fid dunya la amala fil akhirah. Ada manusia mereka punya cita-cita dalam kehidupan dunia, tetapi mereka tidak ada cita-cita keselamatan negeri akhirat, sehingga kehidupan dunianya melulu hanya untuk urusan dunia semata. Mereka hari-harinya yuhibbunal mala hubban jamma. Mereka senang menghimpun harta, mengumpulkan kekayaan-kekayaan, menambah rumahnya menjadi bagus, menambahkan kontrakannya, menambahkan harta kekayaannya, menambahkan bisnis dan dagangannya, tetapi sedikit pun tidak dipersiapkan untuk negeri akhirat. Dia berpikir bahwa hidup itu akan selamanya ada dalam kehidupan dunia. Maka orang-orang yang seperti ini
masuk dalam golongan minal mughtarrin wal hamqa, dia masuk dalam golongan orang-orang yang celaka, dan dia akan masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kerugian saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita tetap menjaga diri kita, mengistiqamahkan kita dalam nilai-nilai kebaikan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kita jaga, tidak boleh rusak oleh unsur-unsur musyrik dalam perilaku kehidupan kita, serta sekecil apapun kita membiasakan melakukan kebaikan demi kebaikan, karena kebaikan yang sudah dibiasakan dalam kehidupan dunia akan ada manfaat dunia, terlebih adalah manfaat dalam negeri akhirat nanti. Misalnya ketika kita bersedekah, lalu kemudian kita mengistiqomahkan sedekah, kita membuat satu semboyan tiada hari tanpa sedekah, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah lewat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi menyampaikan tiap hari, setiap pagi ada 2 malaikat yang senantiasa berdoa kepada Allah. Doa malaikat yang satu, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan, ya Allah berikan berkah orang yang hari ini telah menafkahkan hartanya. Lalu kemudian malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan, Allahumma a'ti mumsikan khalafan, ya Allah berikan dia kebangkrutan, kerugian orang yang hari ini tidak mau bersedekah. Maka ketika kita istiqamah dalam bersedekah, kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh yang kecil. Kita istiqamah dalam salat berjamaah, 5 waktu kita kerjakan dengan baik di awal waktu dengan berjamaah, maka Rasulullah menyebutkan man shallal jama'ata kana fi dhimmatillah. Siapa orang yang memelihara salat berjamaah, maka dia akan mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungan dunianya. Kita mendapatkan pemeliharaan dari Allah, mendapatkan keselamatan dunia. Akhiratnya Allah berikan nilai-nilai yang lebih besar lagi dibanding nilai keuntungan dalam kehidupan dunia. Karena itu mari kita melatih diri menjadi orang yang baik dan senantiasa istiqomah dalam kebaikan, sehingga kita selamat dunia sampai negeri akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.
ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.